Persatuan Bahasa Indonesia. Dari kalbu. Indonesia, dengan nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia setelah Pakistan, dengan penganut lebih dari 244 juta jiwa atau sekitar 87,1%. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia. Seperti halnya Amerika Serikat, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia, di Pulau Kalimantan, dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, juga India. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022. Pemerintah Indonesia menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme, Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme serta Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang Sufi dan Islam Sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Lalu, pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjajahan.
Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bahasa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan presentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang menduduk tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Negara Indonesia memiliki macam-macam budaya yang sangat terkenal. Budaya ini diwariskan secara turun-temurun, dan sampai sekarang budaya-budaya ini masih sangat kental akan kemurniannya. Berikut adalah macam-macam budaya yang ada di negara Indonesia. Pertunjukan wayang kulit salah satu warisan budaya Jawa. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali, tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu, Ramayana, dan Bharatayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera seperti tari Ratep, Meiseukat, tari Saman, dan tari Seudati dari Aceh. Seni patung, gurindam, dan sebagainya dari berbagai daerah seperti pantun Melayu dan pantun-pantun lainnya acap kali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain. Busana. Di bidang busana, warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya, Probolinggo, dan juga Pekalongan. Kerajinan batik ini pun diklaim oleh negara lain dengan industri batiknya. Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah, antara lain baju kurung dengan songketnya dari Sumatera Barat, Minangkabau, kain ulos dari Sumatera Utara, Batak, busana kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju bodo dari Sulawesi Selatan, busana koteka dari Papua, dan sebagainya. Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah sepak bola dan bulu tangkis. BRI Liga 1 adalah liga klub sepak bola utama di Indonesia. Olahraga tradisional Indonesia termasuk sepak takraw dan karapan sapi. Di wilayah dengan sejarah perang antar suku, kontes pertarungan diadakan seperti caci di Flores dan pasola di Sumba. Pencaksilat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa gamelan dan seni musik tradisional lainnya, sesuai dengan daerah asalnya. Olahraga di Indonesia biasanya berorientasi pada pria dan olahraga spektator sering berhubungan dengan judi yang ilegal di Indonesia.
Di ajang kompetisi multi-cabang, prestasi atlet-atlet Indonesia tidak terlalu mengesankan. Di Olimpiade, prestasi terbaik Indonesia diraih pada saat Olimpiade 1992, di mana Indonesia menduduki peringkat 24 dengan meraih 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Kelima medali tersebut diraih melalui cabang bulu tangkis pada era 1960 hingga 2000. Indonesia merajai bulu tangkis. Atlet-atlet putra Indonesia seperti Rudi Hartono, Lim Swee King, Icuk Sugiharto, Alan Bukit Kusuma, Iki Subagja, dan Raki Maingki merajai kejuaraan-kejuaraan dunia. Rudi Hartono yang dianggap sebagai maestro bulu tangkis dunia menjadi juara All England terbanyak sepanjang sejarah berbulu tangkisan Indonesia. Dia meraih 8 gelar juara dengan 7 gelar diraihnya secara berturut-turut. Selain bulu tangkis, atlet-atlet tinju Indonesia juga mampu meraih gelar juara Indonesia seperti Elias Pichal, Nico Thomas, dan Chit Chyon. Dalam ajang sepak bola internasional, Timnas Indonesia atau Hindia Belanda adalah tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Ya sudah pulang, aku mau ke sana OTW. Seni musik di Indonesia baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga keroncong yang berasal dari keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta, yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan nama dangdut, yaitu musik beraliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India, sehingga musik dangdut ini sangat berbeda dengan musik tradisional Melayu yang sebenarnya, seperti musik Melayu Delhi, Melayu Riau, dan sebagainya. Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, banyak pula alat musik tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara lain untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya tersendiri dengan mematenkan hak cipta seni dan warisan budaya Indonesia ke Lembaga Internasional UNESCO. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi angklung, bende, calung, dermenan, gamelan, gandang tabuik, gandang Bali, gendang karo, gondang Batak, gondang musik Sunda, gong kemada, gong lambung, jidor, kecapi suling, kecapi Batak, kendang Jawa, kenong, kulintang, rebab, rebada, saluang, sapeh, saron, sasando, sarunai, seurune kale, suling Lembang, suling Batak, suling Sunda, talempong, tanggetong, tifa, dan sebagainya. Kuliner. Masakan Indonesia bervariasi, tergantung pada wilayahnya. Nasi adalah makanan pokok dan dihidangkan dengan lauk, daging, dan sayur. Bumbunya terutama cabai, santan, ikan, dan ayam adalah bahan yang penting. Sepanjang sejarah, Indonesia telah menjadi tempat perdagangan antara dua benua. Ini menyebabkan terbawanya banyak bumbu. Bahan makanan dan teknik memasak dari bangsa Melayu sendiri, India, Timur Tengah, Tionghoa, dan Eropa. Semua ini bercampur dengan ciri khas makanan Indonesia tradisional, menghasilkan banyak keanekaragaman yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan bangsa Spanyol dan Portugis telah mendahului bangsa Belanda dengan membawa banyak produk dari dunia ke Indonesia. Sambal, sate, bakso, soto, dan nasi goreng adalah beberapa contoh makanan yang biasa dimakan masyarakat Indonesia setiap hari. Selain disajikan di warung atau restoran, terdapat pula aneka makanan khas Indonesia yang dijual oleh para pedagang keliling menggunakan gerobak atau pikulan. Pedagang ini menyajikan bubur ayam,
mie ayam, mie bakso, mie goreng, nasi goreng, aneka macam soto, somai, sate, nasi uduk, dan lain-lain. Rumah makan Padang yang menyajikan nasi Padang, yaitu nasi yang disajikan bersama aneka lauk pauk masakan Padang. Dan masih banyak lagi. Merawat NKRI dalam wawasan Nusantara berarti menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di dalamnya. Wawasan Nusantara mendorong kita untuk berpikir dan bertindak sebagai suatu bangsa, bukan hanya sebagai warga daerah tertentu. Berikut adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk merawat NKRI, ialah: pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu dengan mempelajari sejarah dan budaya bangsa. Memahami sejarah perjuangan bangsa dan kekayaan budaya Indonesia akan menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Selain itu, menghormati simbol-simbol negara, menghormati bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap NKRI. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan nasional. Berpartisipasi dalam kegiatan seperti upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, dan pemilihan umum menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menghormati perbedaan, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA adalah kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menghindari perpecahan atau menolak provokasi dan menyebarkan berita bohong yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, ada membangun komunikasi yang baik berkomunikasi Selain itu, membangun komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan baik dan saling memahami antar suku, agama, dan golongan dapat memperkuat persatuan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. A. Meningkatkan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. B. Meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme akan meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. C. Menjaga kesehatan. Kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan. A. Meningkatkan perekonomian. Meningkatkan perekonomian nasional akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. B. Membangun infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses dan meningkatkan konektivitas antar daerah. C. Meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerja yang layak. 5. Memperkuat pertahanan dan keamanan. Menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertahanan dan keamanan negara untuk melindungi dari ancaman internal dan eksternal. Meningkatkan profesionalisme TNI atau Polri. Meningkatkan profesionalisme TNI atau Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Membangun kesadaran bela negara. Menumbuhkan kesadaran dan bela negara pada setiap warga negara untuk melindungi NKRI. 6. Melestarikan lingkungan. Menjaga kelestarian alam, melestarikan alam dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Mengurangi polusi udara, air, dan tanah untuk menjaga kesehatan lingkungan. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan untuk menjaga keseimbangan alam dan ekonomi. 7. Memperkuat diplomasi dan hubungan internasional dengan membangun hubungan baik dengan negara lain. Membangun hubungan baik dengan negara lain untuk meningkatkan kerjasama dan memperkuat posisi Indonesia di dunia. Selanjutnya, menjalin diplomasi yang aktif. Menjalin diplomasi yang aktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan memperkuat peran Indonesia di dunia. Dan menjadi contoh bagi negara lain. Menjadi contoh bagi negara lain dalam hal toleransi, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan.
Merawat NKRI dalam wawasan Nusantara adalah tanggung jawab bersama. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantaranya, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera.